Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan materi komprehensif yaitu di kelas 5 dengan materi pokok Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah, pokok pembahasan Rasul Ulul Azmi. Dalam RPP, yang pertama adalah kompetensi inti, terdiri dari KI1, yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI4, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar terdiri dari meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Kompetensi 4, menunjukkan hafalan nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Indikator pencapaian. Yang pertama, menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Dan indikator yang terakhir adalah menghafalkan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Tujuan pembelajarannya adalah KD 2.3.2 menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. KD 3.3.5 melalui kegiatan membaca pada buku teks, siswa mampu menjelaskan makna Rasul Ulul Azmi dengan benar. KD 3.3.6 setelah mengamati video dan berdiskusi kelompok, siswa mampu mengidentifikasi nama-nama Rasul Ulul Azmi dengan benar. KD 3.3.7 setelah mengamati video dan berdiskusi kelompok, siswa mampu mengidentifikasi mukjizat Rasul Ulul Azmi dengan benar. Tujuan pembelajaran yang terakhir adalah melalui metode cooperative learning, siswa mampu menghafal nama-nama Rasul Ulul Azmi dengan benar. Kemudian, materi pembelajaran. Yang pertama, makna Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, nama-nama Rasul Ulul Azmi. Dan yang ketiga adalah mukjizat para Rasul Ulul Azmi. Metode pembelajaran. Yang pertama, menggunakan pendekatan saintifik. Model pembelajaran, problem-based learning. Kemudian, strategi yang digunakan adalah discovery learning, metode diskusi, tanya-jawab, penugasan, dan serama. Media, alat, dan bahan pembelajaran. Medianya adalah menggunakan PowerPoint atau Google Slide, materi tentang Rasul Ulul Azmi, dan video tentang materi Rasul Ulul Azmi. Alat dan bahan terdiri dari laptop, proyektor LCD, sound, bullpoint, kertas, dan buku tulis. Sumber pembelajaran yaitu dari Al-Quran dan terjemahnya yang telah disahkan oleh Kementerian Agama. Kemudian sumber pembelajaran yang lain adalah video tentang materi Rasul Ulul Azmi. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat beberapa orientasi. Di antaranya adalah membuka kelas dengan membaca basmalah, kemudian dilanjutkan dengan salam. Kemudian kegiatan inti terdiri dari mengamati, berpikir kritis, kerjasama, komunikasi, dan kreativitas. Untuk kegiatan penutup, siswa menyimpulkan dengan dibantu oleh guru. Kemudian, dan yang terakhir adalah menutup pembelajaran dengan membaca doa. Penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar itu terdiri dari dua. Yang pertama, teknik penilaian. Yang kedua, bentuk instrumen penilaian. Yang terakhir adalah pembelajaran remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial diperuntukkan bagi siswa yang masih belum memenuhi nilai KKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng Prasetyo, Nggih, Bu. sekarang kita ujian ya, materi sudah disampaikan dengan jelas. Sekarang Ibu ingin mendalami bagaimana penguasaan yang berkaitan dengan penerapan-penerapan ilmu untuk menyusun RPP ya. Ada beberapa ketentuan di dalam penyusunan RPP. Apa saja coba Pak Sugeng? Identitas. Oke Pak Sugeng. Ibu. Nah, Pak Sugeng di dalam membuat RPP, adakah di sana mendesain, membuat skenario pembelajaran yang berbasiskan pada technological, pedagogical, dan content knowledge? Silakan. Ya. Yang berbasis teknologi, itu Pak saya menggunakan video pembelajaran. Dalam rancangan pada RPP itu, apakah membangun kreativitas berpikir, Iya, terus Bu. kemudian kritik berpikir kritis, kemudian reflektif terhadap materi, kemudian adakah di sana decision making yang diinginkan oleh guru untuk melatih beberapa capaian itu. Silakan. Pak, saya kan menanyakan video, kemudian anak berdiskusi untuk menemukan apa yang berada di dalam video tersebut, Bu. Dalam skenario-nya Pak Sugeng, bagaimana biar di video itu menjadikan anak bisa berpikir sebagaimana tadi yang Ibu sebut? Ya, memberikan permasalahan. Misalnya dalam video itu kan menjelaskan tentang Rasul Ulul Azmi. Nah, saya memberikan tugas agar anak dapat mencari atau dapat menemukan nama-nama Rasul Ulul Azmi maupun mukjizatnya, seperti itu, Bu. Dan sekarang kaitannya dengan pengembangan materi. Apakah pengembangan materi yang tertulis di dalam RPP-nya Pak Sugeng itu juga memasukkan unsur pengembangan materi selain yang ada di buku siswa maupun guru? Ada, Bu. Oke. Sekarang ada 4 kriteria yang harus ada di dalam pengembangan materi. Oke. Yang ada dalam pengembangan materi itu ada 4 kriteria. Apa saja? Coba. Faktual, konseptual, prosedur, Oke, prosedural, bagus. metakognitif. Metakognisi. Oke, sekarang ujian Al-Quran nggih, Pak Sugeng. Nggih, Pak. Dibuka surah Ali Imran. Sudah, Pak. Dibaca Pak Sugeng, mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام
Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Cukup Pak Sugeng. Allahu la itu namanya bacaan mat apa Pak? Mad jaiz mungfasil. Bacaan mufasil. Kalau koyum, yum itu bacaan mat apa? Mad arid lis sukun. Musaddiqol lima. Itu apa itu? Idhom bila hunah, Pak. Itu bila guna. Hurufnya ada berapa? Hunah ada 2. Apa itu? Lam dan ro, Pak. Kalau wa'angzal. Ikhfa. Pak. Ada berapa hurufnya? 15, Pak. 15. Ayat 4, Pak. Wa'angzalal furqon. Itu ada tanda apa itu, Pak? Waqaf, Pak. Apa itu? Al-waqful aula. Artinya? Lebih baik berhenti. Baik berhenti ya. Ayat 5, Pak, sekarang. Bis samai. Itu mat apa, Pak? Mad wajib muttasil. Mutasil ya. Ya. Panjangnya berapa itu? 3 alif. Kalau 3 alif itu berapa harokat? 6, Pak. Di simak ayat ke-7 sekarang. Itu wabtigoa. Wab itu apa? Bacaan apa? Qalqalah, Pak. Oh, kalau apa? Qalqalah suhro. Illallah. Udah ketemu? Illallah. Ketemu udah? Udah ketemu? Sudah, Pak. Itu ada tanda apa tuh? Waqaf, Pak. Wakaf apa? Lazim. Tandanya apa itu? Mim kecil di atas. Artinya apa? Wajib berhenti. Coba dia. Ya sudah Pak Sugeng, cukup ya. Nggih, Pak. Cukup. Oke, kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.